Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Welcome back to Orbit Chronic. Nah ini dia kabar yang ditunggu-tunggu Tom. Setelah beberapa hari berhasil kabur, akhirnya Polresta Denpasar berhasil menangkap Mas Tony Prasetyawan alias Mas Pras, pelaku penusukan di Kadek Purwato di Jalan Nangka Utara Denpasar pada Kamis 13 Februari dini hari yang lalu. Ulah kejadian tersebut mengakibatkan Parwato harus kehilangan nyawa karena kehabisan darah. Jadi menurut keterangan pihak kepolisian atas perbuatannya, Bastoni akan dijerat pasal 351 ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Diketahui anggota Polresta Denpasar menangkap Bastoni di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya saat hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Timur pada Minggu 16 Februari 2025. Mungkin sebentar sempat menyaksikan kejadian awalnya. Jadi seperti rekaman kamera CCTV yang viral tersebar di media sosial, si Bastoni ini sempat ribut dengan seorang pengendara motor. Namun keributan tersebut berhasil dilerai oleh si pemilik warung. Nah, selang beberapa menit kemudian datanglah Kadek Purwato bersama temannya ke warung tersebut yang hendak berbelanja. Dan ternyata si Bastoni ini juga kembali dan mengira Purwato merupakan rekan dari pengendara yang cekcok dengan dirinya sebelumnya. Dan terjadilah kemudian tragedi itu. Berbekal dari rekaman CCTV, netizen pun bak detektif mencoba mengungkap si pelaku dan muncullah akun media sosial yang bernama Mas Pras 086. Ciri-ciri pelaku dengan rekaman CCTV sangatlah berkesesuaian. Jadi polisi pun bergerak cepat walau sebelumnya sempat dinyatakan berhasil lolos, namun akhirnya pada minggu kemarin berhasil diringkus. Nah, bagaimana menurut Semetun? Kira-kira simpelkah hukuman bagi pelaku atas apa yang telah ia lakukan? Tentunya kejadian ini telah menyisakan luka yang sangat dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan tidak sedikit netizen yang mengecam perbuatan yang telah dilakukan si Bastoni ini. Untuk itu silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar dan terus dukung penegakan hukum di Indonesia. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe serta klik like dan share kepada teman-teman kalian. Oke, demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Jadi pelaku ini merasa tersinggung melihat korban yang berada di TKP, di mana sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban lain di TKP. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP yang pelaku lain. Alasannya kenapa dia menganiaya orang yang pertama dan? Ya tadi itu, karena dikiranya itu yang ditusuk. Nah, yang ditusuknya ini temannya yang dipukul yang pertama tadi. Dikira itu temannya, ternyata Mabuk kan? Enggak, masalah sama orang yang pertama ada. rempetan motor di jalan. Dikejarnya, dipikirnya yang ditusuknya adalah teman pelaku yang serempetnya itu. Jadi pada saat diamankan, jadi Kasat jam 2 tadi, Kasat Reskrim sudah melakukan SOP. Jadi SOP-nya dicek, ternyata hasilnya pengguna tabung positif. Itu pisau yang digunakan memang selalu dibawa oleh pelaku. Apa namanya? Pisau. Sering Pak, sering mana-mana dia tetap bawa ada. Itu tujuannya apa enggak? Ya, mungkin untuk pertahanan dia atau keamanan diri. Ya. Jadi untuk selanjutnya nanti teknisnya silakan Kasat Reskrim untuk menyampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah juga membantu kami memberikan informasi. Terima kasih.
untuk pemeriksaannya dan penegakan hukumnya tolong dipercayakan kepada Polres Denpasar. Saya rasa itu teman-teman. Terima kasih. Pak? Nanti rewardnya nanti kami akan tanya ke Mas Aguan. Sepertinya. Ya, terima kasih ya. Rekan silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Dari tadi sudah disampaikan sama Bapak Kapolres. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa apa rangkaian penyelidikan kita dalam proses mengungkap kejadian yang terjadi dan mungkin belakangan ini viral, terutama di Bali. Proses itu sudah kita laksanakan. Cuma kan dalam proses mengungkap suatu perkara kita punya teknik sendiri yang dimana itu tidak perlu untuk kita sampaikan. Kita tetap laksanakan. Itu merupakan tanggung jawab kita. Yang berikut rekan-rekan, pada saat tanggal 13 kejadian waktu itu, sebenarnya kita sudah mengidentifikasi pelaku berdasarkan mungkin rekan-rekan sudah tahu semua video yang beredar di TKP kejadiannya bagaimana. Baik motor maupun identitas pelaku aktivitas sudah kita monitor. Dan pada tanggal 14 kemarin itu sudah terkumpulkan semuanya. Ini DB termasuk motor. Jadi perlu rekan-rekan ketahui, motor ini adalah pemilik dari bos pelaku. Pelaku sudah 1 bulan di sini. Mohon maaf, pelaku bekerja di PT Tengah di tempat las di PT Tengah, dan juga selama beliau di sini pelaku menggunakan motor dari bosnya. Motor dipinjam sama dari bosnya. Setelah kejadian malam itu, setelah kejadian penusukan jam Kejadian jam 2, jam 4 pagi, pelaku menitip kendaraan di pasar Wanaya. Setelah nitip, ditelepon bosnya bahwa motor ini bensin habis, kemudian pelaku melarikan diri. Menumpang truk melarikan diri. Nah, tanggal 14 juga itu kita udah monitor di mana tempat kos-kosnya, di mana kos-kosnya itu di daerah Guam, Kabupaten Gianyar. Sudah kami geledah, semua BB ini sudah kami amankan. Terakhir tinggal kita melakukan pemburuan terhadap pelaku, cuma karena sudah terlanjur viral, jadi pelaku sempat. Kalau tanggal 14 itu tidak viral, kita udah amankan di Banyuwangi. Posisi terakhir Banyuwangi, kita udah monitor. Namun pelaku lari tanggal 15 kabur ke Surabaya, dan tanggal 15 itu, tanggal 15 ke Jember. Dari Jember, dia larinya ke Surabaya. Sampai di Surabaya, pelaku hendak melarikan diri ke Kalimantan menggunakan kapal. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa korban dalam hal ini adalah korban IKT Pranawa, lagi Parwata, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 25 bulan 4 93, umur 31 tahun, Hindu, karyawan swasta. Alamat Jalan Nangka nomor 26C, Banjar Taman Sari, Desa Kangin Puri Kaja, Kabupaten Denpasar Utara. Untuk pelaku sendiri, rekan-rekan, tanggal 14 itu kita melalui ini kita sudah terdeteksi identitasnya pelaku sendiri sebenarnya, sehingga kita mudah untuk mengetahui. Jadi pelaku sendiri atas nama Bustomi Prasetyawan, laki-laki, lahir di Banyuwangi 26 bulan 6 tahun 1991. Wira swasta, alamat Desa Cemangan, Kecamatan Celuk. Lagi, ini alamat sementara ya, di Celuk Sukawati Gianyar. Kemudian untuk alamat asal sesuai KTP, Desa Tegal Pare, Desa Uringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Itu identitas dari pelaku. Kemudian rekan-rekan, untuk barang bukti yang sudah kita amankan yaitu pisau, dan juga memang ada beberapa yang memang viral termasuk sepatu, sudah kita amankan semuanya, termasuk motor. Kemudian terkait masalah korban sendiri terdapat beberapa luka, yaitu terutama luka goresan pada tangan kiri dan juga luka goresan pada rusuk sebelah kiri, luka tusuk pada bahu kiri, luka tusuk pada punggung sebelah kiri. Dari penjelasan dokter yang mengotopsi adalah kemungkinan kematian yang bersangkutan diakibatkan luka yang berada di punggung sebelah kiri.
menembus jaringan kulit lemak sela tulang iga belakang hingga mengenai paru bagian bawah. Jadi tusukan ini yang digunakan ini tembus dia, full dia tusuknya, ditikamnya full. Motif pelaku tadi sudah kami jelaskan. Untuk pasal yang kami sangkakan sementara pasal 351 ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan tadi terkait masalah mekanisme datang sini. Yang bersangkutan sudah kami ceturin positif menggunakan sabu. Jadi menurut pengakuan yang bersangkutan, kapan menggunakan sabu? Sabunya itu digunakan sebelum kejadian. Berarti pada saat kejadian itu sebelumnya yang bersangkutan sudah menggunakan sabu, konsumsi sabu. Kemudian setelah itu ada 2 kali terakhir kemarin. Jadi kemungkinan kami berkit tanggal 15 kemarin. Jadi 2 kali. Sampai di sini masih murni cekorin masih tetap masih tergambar jelas terkait masalah mengkonsumsi sabu-sabu. Untuk sementara belum. Jadi rekan-rekan, mohon maaf kami tidak bisa karena ini pelaku baru tiba tadi. Kami pun secara mendalam untuk terkait mau menjawab pertanyaan rekan-rekan mungkin nanti ke depan sambil berjalan bisa dicek karena kami pun belum memeriksa ya, mohon maaf karena memang tadi jam 2 baru tiba dari Surabaya. Kemarin penangkapannya jam 6 sore, mohon maaf jam 5 sore di Pelabuhan Tanjung Perak. Nanti mohon izin rekan-rekan, mohon maaf bukan tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga belum bisa punya bahan yang banyak untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan. Untuk sementara informasi yang dapat kami berikan pada rekan sebatas menjawab di publik bahwa pelaku sudah kami tangkap dan Polresta Denpasar sudah maupun tim yang bergerak sudah berhasil menjawab apa yang dipertanyakan di masyarakat. Saya rasa itu saja ya. Mohon maaf ya. Dia menggunakan sabut berapa gram? Nanti didalami sama satuan fungsi yang berbeda. Makanya tadi saya belum bisa untuk memberikan banyak informasi karena mohon maaf sekali rekan-rekan, kita cuma hanya sebatas informasi menyampaikan hal-hal tertentu, baik mekanisme maupun nanti progres yang akan kita laksanakan. Nanti secara teknis apa yang dilakukan maupun apa ini nanti akan mungkin lewat Pak Kasiumas bisa rekan-rekan tampung biar kita bisa menjawab nanti. Karena mohon maaf kalau secara dari proses pembuktian kami sudah lengkap, baik bukti yang kami dapat maupun saksi sudah lengkap semua. Sisa kami, tugas kami tersangka atau pelaku sudah kami tangkap. Proses selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan dan pemberkasan. Saya rasa itu aja ya. Karena kalau rekan-rekan tanya lagi, ini kami belum dalami secara dalam karena belum diperiksa nih. Ini belum diperiksa ya. Harap maklumnya rekan-rekan ya. Siap. Terima kasih. Sampai saat ini kita belum tahu. Nanti kalau untuk data residivis mungkin kita akan cari info lagi. Baik ya rekan-rekan.